saya akan menjelaskannya. Usaha pembibitan sapi perah di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, usaha sapi perah yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau koperasi. Yang kedua, usaha sapi perah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Indikator keberhasilan sapi perah di Indonesia ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, aspek produksi, dan kedua, aspek reproduksi. Aspek pertama yaitu aspek produksi. Aspek produksi ini meliputi yang pertama, produksi susu per laktasi lebih kurang 14 liter. Yang kedua, kandungan lemak susu. Yang ketiga, kandungan mikroba. Keempat, presentasi sapi laktasi 70% sampai 80%. Yang kelima, jumlah ternak. Dan terakhir, rasio harga susu. Baik, saya akan membahas tentang aspek yang kedua, yaitu aspek reproduksi. Aspek reproduksi ini mencangkup beberapa hal, yaitu yang pertama, jarak beranak berkisar antara 12 sampai 14 bulan. Yang kedua, nilai service per conversion. Yang ketiga, presentasi panen anak setelah sapi yang tinggi. Yang terakhir, mortalitas pada yang rendah. Kegagalan kelahiran dan kematian pada sapi FH disebabkan oleh yang pertama, abortus, yang kedua, free martin, yang ketiga, distokia mati, dan stillbirths. Prasarana dan sarana pembibitan sapi perah yaitu yang pertama, prasarana. Prasarana ini adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dengan maksud tujuan tertentu. Contohnya seperti lokasi, lahan, air, dan sumber energi. Yang kedua, sarana. Sarana ini merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, seperti bangunan, alat dan mesin peternakan, kesehatan hewan, bibit, pakan, dan obat hewan, dan lain-lain. Persyaratan lokasi dan lahan sapi perah yaitu yang pertama, lahan dan lokasi usaha pembibitan harus sesuai dengan peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana tata cara yang detail. Yang kedua, letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitar harus memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang kedua, tidak ditemukan agen penyakit yang menular strategis yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi sapi perah. Yang keempat, merupakan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan sumber bibit sapi perah. Yang kelima, adanya upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keenam, mudah diakses dan terjangkau alat transportasinya. Yang terakhir, memiliki sumber air bersih dan energi atau mempunyai aliran listrik. Sapi perah ini mempunyai persyaratan umum. Yang pertama, sehat dan bebas dari penyakit yang menular. Yang kedua, tidak memiliki cacat genetik, cacat fisik, dan cacat reproduksi. Yang ketiga, diketahui silsilah sampai 2 generasi, di atasnya untuk jantan dan 1 untuk betina. Yang keempat, ambing simetris, jumlah puting 4 dan bentuk normal. Yang kelima, tidak berasal dari kelahiran free martin atau kelahiran kembar jantan dan betina. FH mempunyai persyaratan yang kuantitatif, yaitu ada 9 persyaratan. Yang pertama, produksi susu sekitar 15 liter per ekor harinya atau sama dengan 4.500 liter per laktasi. Yang kedua, calving interval sekitar 14-15 bulan. Yang ketiga, masa laktasi 300 atau 10 bulan. Yang keempat, umur kawin pertama 16-18 bulan. Yang kelima, umur beranak pertama 28-30 bulan. Yang keenam, masih kosong 5-6 bulan. Yang ketujuh, kawin pertama setelah beranak 3-5 bulan. Yang kedelapan, berat lahir anak 35-40 kg.
Ke-9, berat kawin pertama 280-310 kg. Pembibitan sapi perah ini terdiri atas 5. Yang pertama, penentuan bibit. Yang kedua, sistem pemeliharaan. Yang ketiga, sistem perkawinan. Yang keempat, replacement stock. Yang kelima, pencatatan atau recording. Pembibitan sapi perah ini mempunyai 2 metode. Yang pertama, pemurnian rumpun atau sama dengan bangsa murni. Yang kedua, menuju pure breed sama dengan mendekati bangsa murni atau melalui grading up. Baik, kita masuk ke recording atau pencatatan. Recording merupakan hal penting dalam program pembibitan sapi perah. Perkawinan sapi perah itu ada 6. Yang pertama, birahi pertama pada induk sapi FH. Sapi perah FH terjadi pada kisaran umur 14-15 bulan. Yang kedua, jumlah sapi yang bunting sebaiknya tidak kurang dari 60% jumlah sapi dewasa. Kontinuitas dan kestabilan produk susu. Yang ketiga, 40-60 hari setelah beranak sapi dikawinkan kembali. Yang keempat, perkawinan sapi tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan sejak beranak. Yang kelima, siklus birahi rata-rata 18-21 hari dengan variasi dari 17-26 hari. Yang terakhir, lama masa birahi kisaran 6-36 jam dengan rata-rata 14 jam untuk sapi betina dewasa dan 15 jam untuk sapi darah. Setelah saya akan memberikan contoh bagan pengaturan perkawinan sapi perah yang ada di Indonesia. Sistem pemeliharaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem pemeliharaan pedet. Yang kedua, sistem pemeliharaan darah atau muda. Sistem pemeliharaan induk bunting. Sistem pemeliharaan induk laktasi. Dan sistem pemeliharaan induk kering kandang. Sistem pemeliharaan pedet pada saat dan setelah kelahiran. Yang pertama, pedet yang baru lahir akan dijilati oleh induknya untuk membersihkan lendir pada bagian mulut dan hidung supaya memperlancar pernafasan. Yang kedua, jika pada saat melahirkan induk tidak menjilati anaknya, maka mulut dan hidung pedet itu harus dikeringkan dengan lap yang bersih. Yang ketiga, pada saat kelahiran setelah pedet dapat bernafas, maka tali pusar dipotong 5 cm dari pangkal menggunakan gunting yang steril. Yang keempat, biasanya 30 menit setelah lahir, pedet akan mencari puting induknya supaya untuk mendapatkan kolostrum. Yang kelima, setelah pedet mendapatkan kolostrum, maka dilakukan penyembangan bobot lahir lebih kurang 24 jam setelah dilahirkan. Yang terakhir, 12-14 jam setelah lahir dipindahkan ke kandang pedet yang telah disinfeksi atau disteril. Perkembangan rumen pada sapi perah. Mulai lahir sampai dengan umur 3 minggu, rumen tetap tidak berkembang atau fungsi perut sama dengan hewan monogastrik. Yang kedua, umur 4 minggu sampai dengan 5 minggu, fungsi rumen berkembang dengan makanan-makanan padat. Yang ketiga, umur 5 minggu sampai dengan 6 minggu, kemampuan rumen dalam mencerna makanan telah seimbang. Yang keempat, umur 6 minggu sampai dengan 6 bulan, kapasitas rumen akan berkembang. Yang terakhir, umur lebih dari 6 bulan, kapasitas rumen telah seimbang. Baik, saya akan memberikan contoh atau gambar perkembangan rumen pada sapi perah. Standar program pemberian pakan pedet sapi perah umur 4-6 bulan. Yang pertama, sapi ditempatkan pada kelompok berdasarkan umur, jenis kelamin, dan bobot badan. Yang kedua,
lakukan ekskris pada pagi hari. Yang ketiga, pemberian pakan dikombinasikan antara hijauan dan konsentrat. Yang keempat, kandungan protein kasar konsentrat 12-13% jika kandungan nutrisi hijauan baik, tapi jika kandungan hijau tidak baik bisa digunakan konsentrat dengan pakan 16-18% dan TDN 75%. Pembahasan saya yang terakhir yaitu pemeliharaan sapi bunting kering kandang. Kering kandang ini artinya yaitu mengurangi frekuensi pemerahan secara bertahap sehingga produksi susu menjadi berkurang dan habis. Yang kedua, lama periode kering menentukan produk susu pada laktasi berikutnya. Tujuan kering kandang ini adalah mengembalikan kondisi ambing dan memberikan kesempatan pergantian sel-sel epitelium yang aus selama laktasi dan mempersiapkan tubuh untuk kelahiran berikutnya. Yang terakhir, masa kering kandang berkisar antara 6-8 minggu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang manajemen pembibitan sapi perah yang ada di Indonesia. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.